Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan menyelesaikan problem LeetCode 1466, Reorder routes to make all paths lead to DCT0. Jadi diberikan sebuah uh, n kota sebanyak n, yang itu numbered gitu ya, dilabeli dari 0 sampai n-1. Nah, jadi kalau kita dapat n-nya adalah 7, maka nanti kotanya ada 0 sampai 6 gitu. Dan juga ada n-1 jalan atau roads di mana mereka menghubungkannya hanya satu arah untuk travel ya antara kedua kota tersebut. Jadi arahnya cuma satu, seperti lihat di example di sini. Dan jaringan jalan ini ya, itu dia membentuk sebuah struktur data tree gitu. Kemudian di sini kalau kita baca lagi, roads atau jalannya itu direpresentasikan sebagai kita dapat sebuah connections, di mana setiap connections I itu ada A, I, dan BI yang merepresentasikan antara road dari kota A ke kota B gitu. Jadi kalau ada kota connections dari kota 0 ke 1, itu artinya arahnya adalah 0 sampai ke 1 gitu. Bukan satu arah karena di sini dispesifikasikannya. Kemudian tugas kita di sini yaitu mengorientasikan kembali jalannya supaya setiap kota itu mereka bisa mengunjungi kota 0 gitu kan. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung atau menemukan berapa minimum changes atau perubahan minimum pada jalan itu agar semua kota itu dia bisa uh, bisa kunjung ke kota 0 gitu. Dan juga di sini diberikan sebuah constraint atau note ya. Itu setiap kota ketika sudah di reorder atau ketika sudah diganti semua arahnya, itu sudah pasti mereka bisa sampai ke kota 0 gitu. Oke, kita langsung masuk ke example pertama. Nah, di sini diberikan sebuah kota dengan n sama dengan 6. Berarti dia ada 0 sampai 5 kota. Mana ada connections 0 ke 1 gitu kan. 0 ke 1 eh, 0 ke 1, kemudian ada 1 ke 3, 1 ke 3, kemudian ada 2 ke 3, 2 ke 3 gitu kan. Ada 4 ke 0 dan 4 ke 5. Nah, kotak di jalan-jalan ini itu kita perlu ganti supaya mereka semua kota ini dia bisa sampai ke kota 0 gitu. Karena satu jalan ini dia cuma satu arah gitu harusnya. Berapa jumlah perubahan yang perlu kita berikan supaya setiap kota itu bisa sampai ke kota 0 gitu kan. Oke. Kalau ke satu di sini kita lihat karena dia gak bisa sampai ke kota 0 berarti arahnya harus dirubah gitu kan. Sama kayak kota 3 gitu. Ini juga harus dirubah. Juga kota 5 karena awalnya dia tidak bisa sampai ke kota 0, kita ubah arahnya gitu kan, dari yang 4 ke 5 ke 5 ke 4. Nah, kalau teman-teman notice di sini dari ini ya, deskripsinya, graph ini sebenarnya dia membentuk sebuah struktur data tree gitu kan. Kalau kita putar ini nanti dapatnya seperti ini. Nah, gini kan. Jadi ada collection tadi. Nah, ini udah gue gambarin. Ada 0 ke 1, 1 ke 3, 2 ke 3, 4 ke 0, 4 ke 5. Ini membentuk sebuah tree tapi dia punya ini ya, punya arah untuk setiap node-nya. Nah, gitu kan. Gimana kita nyelesain ini supaya uh, setiap kota itu dia bisa sampai ke kota 0 gitu kan. Mungkin teman-teman mikirnya karena dari deskripsinya saja dia harus menggambarkan setiap kota harus sampai ke kota 0 gitu kan. Mungkin kita bisa berpikir sebaliknya ya. Kita cek apakah setiap 0 itu dia bisa sampai ke kota lainnya, ke semua node yang ada di kota itu ya. Dengan cara karena ini sebuah tree gitu kan. Udah dapat hint gitu di atas,
kita tinggal traverse aja semua node-nya yang ada di tetangga dari kota 0 gitu. Kita cek apakah dia arahnya tidak menuju parentnya gitu kan. Kalau ini kan dia punya arah tapi dia arahnya ke satu, sementara satu gak punya arah ke 0. Nah tinggal gini, kita tinggal berarti dia perlu diubah sama seperti ini. 1/3 dia punya 1/3, tapi dia tidak punya uh, pointer atau petunjuk, itu kotanya tidak punya ke parentnya dinilai 1, sementara childnya adalah node-nya 3 gitu. Maka di sini dia harus diubah arah jalurnya. Juga kedua di sini, 3 kedua, apakah children-nya di sini, apakah anaknya dia punya arah ke pointer 3? Iya, maka di sini dia tidak perlu diubah gitu kan arahnya. Jadi sama seterusnya, sama untuk node-node pada 5 di sebelah kanan ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman juga perlu setidaknya familiar ya dengan DFS maupun BFS gitu kan. Tapi untuk kali ini kita cuma pakai DFS saja. DFS dan BFS, baik traversal untuk node tree, linked list, atau kalau bisa sama graph ya. Itu sih. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyelesaian permasalahannya. Oke, sekarang masuk ke sesi penyelesaian masalahnya. Kita ambil dari ini ya, sampel 2 di n sama dengan 6, atau ada 6 kota dari 0 sampai 5. Ada connections 0 ke 1, 1 ke 3, 2 ke 3, 4 ke 0, dan 4 ke 5. Udah digambarin dari graf ini ya, bisa dilihat dari graf ini. Nah, tugas kita tadi sudah dijelaskan tadi, daripada kita cek ya apakah kota itu udah bisa sampai ke 0, mending kita cek apakah 0 itu bisa sampai seluruh kota gitu kan. Kan sesuai hint tadi, graf ini sebenarnya membentuk tree, dan tree itu tidak ada yang saling cycle atau istilahnya seperti ini nih. Kalau misalkan ada node lagi di sini 8 gitu, nah tidak ada cycle, artinya di sini kan muter nih. Nah itu kita bisa jamin itu karena dia adalah sebuah tree gitu. Oke, kita balik lagi, lanjutin. Nah, daripada kita ambil dari setiap kota menuju ke 0, lebih baik kita traverse dari ke 0 itu apakah dia bisa sampai ke seluruh kota dengan cara tadi adalah DFS atau depth first search gitu. Oke. Namun perlu diperhatikan juga karena di sini ini ya ada arahnya atau directional edge gitu. Kita setiap mengunjungi kota, kita juga perlu membuat arah sebaliknya supaya dia handle ketika case itu dia tidak bisa berkunjung ke node children-nya atau node neighbor-nya gitu ya. Contoh di sini ada di subtree sebelah kanan gitu kan. Kita bisa nih sampai 0 ke 1 sampai ke 3, tapi 0 nggak bisa ke 4 karena yang 4 arahnya ke 0. Jadi setiap ada arah gini kita bikin juga arah sebaliknya. Nanti ada 4,0, nanti kita juga bikin arah ke 4,0. Jadi nanti dapatnya kita adalah bidirectional edge gitu, atau arahnya nanti dua arah sebenarnya gitu. Nah, untuk graph itu kita bisa simpan dalam bentuk hash map atau table ya. Walaupun ini karena ini tree gitu kan ya, bukan binary tree. Yang binary tree itu cuma punya setiap node bisa punya anak 0 sampai 2 gitu kan. Ini kalau tree biasa dia bisa punya tetangga lagi di sini gitu kan. Ada 5 di sini nanti harusnya. Kalau misalkan case-nya seperti itu, berarti kita perlu simpen dia neighbor-nya dalam bentuk list gitu kan. Nah, dalam sebuah table atau hash map gitu. Jadi untuk setiap node itu kita perlu cari neighbor-nya mana aja, dan kita bikin ini ya balik arahnya juga gitu. Oke. Jadi kita bisa iterasi dari 0 ke 1. Iterasi pertama ini key-nya adalah 0 gitu ya. Dia punya neighbor mana aja saat ini adalah 1. Jangan lupa kita bikin arah baliknya, yaitu 1. Dia punya neighbor 0.
gitu kan. Dengan seperti ini berarti bisa balik lagi gitu, atau dia bisa handle case seperti 0,4 ini gitu. Oke, balik sekarang iterasi kedua ada 1,3. Jadi 1 punya neighbor 3 dan 3 punya neighbor 1. Kemudian iterasi selanjutnya 2,3. Jadi 3 punya neighbor 2 dan 2 punya neighbor atau child ya kalau di tree itu 2 3 gitu. Tapi nanti selanjutnya mungkin gue bakal nyebutnya node neighbor daripada child gitu. Oke, 2 dan 3. Sekarang iterasi selanjutnya adalah 4,0. Jadi 4 punya neighbor 0 dan 0 sekarang punya neighbor 4 gitu. Kemudian ada 4,5. Jadi 4 punya neighbor lagi 5 dan 5 punya neighbor 4 gitu. Oke. Nah, sekarang dia punya bisa dua arah gitu ya. Sekarang grafnya kita adalah dua arah. Gitu, 0 ke 1, 1 bisa ke 0. Nah, kita perlu tahu kan dia sebenarnya arahnya udah bener atau belum. Arah yang bener itu sebenarnya apa? Arah yang bener itu sebenarnya mengarah ke 0 atau mengarah ke rootnya, mengarah pairnya gitu kan. Seperti dua ini. Dua ini tidak perlu dirubah karena dia udah bener ini mengarahnya, nanti dia eventually masuk ke 0 gitu kan. Kecuali 3 ini misalkan 3 dia gak punya arah ya. Oke, ganti 1 aja. 1 dia punya arah ke 1 gitu kan. Harusnya dia arahnya adalah ke 0. Berarti di sini kita bisa apa ya, gunakan ini gitu loh. Gitu kan. Bagaimana kita bisa utilize ini ya? Kita punya satu lagi hint gitu kan dari menganalisa hal-hal yang udah kita breakdown gitu kan. Kita notice di sini n-nya adalah 6 gitu kan. Artinya n itu 0 sampai 5 atau n nilainya adalah selalu lebih dari 0 gitu. Nah, gimana kalau kita untuk arah sebaliknya itu kita bikin negatif aja untuk menandakan sebenarnya arahnya tuh bukan itu loh gitu. Oke, langsung aja, mungkin kalau dijelasin bingung ya. Kita masukkan contohnya gitu. Arah sebenarnya untuk iterasi pertama ini 0 ke 1. Berarti kita bikin arah alternatifnya, kita bikin negatif gitu. Jadi 0 ke 1 arah sebenarnya kita bikin arah baliknya yaitu 1 ke min 0. Min 0 tetap 0 ya. Oke, kita masuk ke neighbor sekarang ke node 1 gitu. Ke node 1 sekarang arah sebenarnya adalah 1,3. Nah, berarti kita perlu bikin arah sebaliknya jadi negatif. 3 sekarang masuknya adalah ke min 1. Jadi di sini ganti min 1. Min 1 gitu. Kemudian masuk ke node 2 gitu kan. 2 arah aslinya adalah 2 ke 3. Berarti kita perlu make sure untuk arah sebaliknya kita bikin negatif. Jadi 2 ke 3 positif, 3 ke 2 negatif, 3 ke 2 gitu ya, negatif. Oke, ini untuk subtree sebelah kiri, sekarang subtree sebelah kanan. 0 ke 4, di sini arah sebenarnya adalah 4 ke 0. Berarti kita kudu balik arah sebalikannya dan bikin negatif 0 ke min 4. Di sini 0 ke min 4. Kemudian 4 ke 5 di sini. 4 ke 5 berarti arah sebenarnya 4 ke 5, arah balikannya kita bikin negatif gitu, 5 ke min 4 gitu kan. Nah, di sini kita udah dapat patternnya gitu kan. Dari kita breakdown, kita analisa, dapat n itu selalu 0, kita dapat sebuah pattern. Apa patternnya di sini gitu ya. Kalau kita notice di sini ya kan, kita traverse dari root tree ke leaf tree, dari root node ke leaf node gitu kan, dari akar itu sampai ke daunnya. Kalau kita notice di sini 0 ke 1 ini kan arahnya dia harusnya bukan ke sini ya, 1 ya, harusnya dia semua node harusnya ke 0, harusnya 1 ke 0. Nah, kalau kita notice di sini 0 ke 1 ini penilaiannya positif, artinya dia menunjukkan bahwa dia arahnya salah gitu loh. Arahnya harusnya dia 1 ke 0, arah ke pairnya. Nah, itu kita bisa track di situ. Itu sih. Oke, tadi kita udah dapat patternnya ya. Sekarang kita buktiin lagi nih. 1 ke 3 gitu kan.
1 ke 3 dia itu nilainya positif kan. Satu ke 3 harusnya apa, harusnya negatif kan, harusnya semua node itu dia mengarahnya kalau filter ini harusnya ke nol atau ke root atau ke pairnya lah gitu. Di 1 ke 3 dia menandakan 1 3 ini dapatnya positif, artinya harusnya arahnya adalah bukan itu kan. Jadi kita dapat lagi nih 1 2. Nah sekarang masuk ke sini ke 2. Oke, 2 itu 2 ke 3 ya kan, dan 3 2 ke 3 dan 3 ke -2. Saat ini kita node-nya ada di node ketiga gitu kan. 3 sekarang kita mau mengunjungi ke 2. Notice di sini adalah nilainya negatif. Artinya negatif dia udah bener arahnya ke parentnya, yang nanti ya dia bakal pasti kalau ke parentnya dia pasti akan masuk ke ini akarnya ya. Masuk ke parentnya, masuk paling atas sudah pasti masuk ke 0. Itu kan. Jadi kalau negatif kita dapat pattern nih. Kalau negatif artinya arahnya udah bener, dan kalau positif itu eh, jalannya itu harusnya kita ubah gitu. Oke. Nah, sekarang kita secara algoritmanya nih gitu. Jadi kita traverse ya pakai DFS dari 0 sampai dari root node sampai leaf node gitu. Kita traverse setiap mengunjungi neighbor, dan juga kita perlu keep track nih, keep track node mana aja yang udah kita kunjungi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita masuk ke satu, kalau kita belum track 0 ini udah dikunjung belum, sementara satu ini punya 0 gitu. Nah nanti balik lagi 1 ke 0, 0 ke 1. Jadi infinite-nya bakal infinite loop gitu. Jadi kita setiap mengunjungi node kita perlu keep track apakah kita perlu tandai kalau node itu udah dikunjungi dengan cara di sini bisa pakai set ya atau hash set, namanya gue kasih nama visitor gitu ya kan. Oke, jadi kita mulai traverse untuk subtree yang sebelah kiri dulu. 0 dia sekarang masuk ke 1 gitu. 1 kita notice di sini 1 nilainya adalah positif. Nah kalau positif berarti dia arahnya salah, harusnya arahnya ada ke pairnya gitu kan. Berarti kita harus kasih sebuah variabel lagi untuk hasilnya, atau hasil ini mengindikasikan berapa jumlah jalan yang kita harus ubah gitu. Dari awalnya 0 karena positif sekarang jadi 1 gitu. Oke, jangan lupa visitnya sekarang kita nambah dari 0 udah dikunjungi. Sekarang kita masuk ke node 1. 1 punya neighbor apa aja di sini, ada 0 dan 3. Oke, kita masuk ke 0. Oh, 0 udah masuk visitor nih. Jadi kita bisa skip, nggak perlu mengunjungi 0 lagi. Sekarang ketiga, 3 apakah udah dikunjungi? Belum. Berarti kita udah bisa mengunjungi 3. Nah, di sini kita lihat lagi nih, 3 dia nilainya positif. Harusnya adalah nilainya negatif karena dia nggak menunjukkan dia arahnya ke pairnya gitu. Jadi kita bisa tambah untuk crashnya sekarang bukan 1 lagi, tambah 1 yaitu 2. Oke, sekarang kita masuk update dulu ya setiap mengunjungi node-nya 1 3. Oke, sekarang kita masuk ke node ketiga gitu. Node ketiga kita tandai dia udah dikunjungi, masuk ke visitor, udah dimasuk di sini, dan kita kunjungi neighbornya gitu. Neighbornya di sini -1. Nah, -1 kan nggak ada di tabelnya. Untuk itu kita perlu setiap ngecek neighbornya kita perlu absolutin dulu ya. Jadi nilai absolut -1 adalah 1. Apakah 1 udah dikunjungi? Udah, kita bisa skip. Oke, sekarang ketiga mengunjungi ke nilai absolut -2 atau 2. 2 apakah dia udah dikunjungi? Belum gitu kan. Jadi kita perlu ke node 2 gitu. Node 2 kita notice lagi di sini. Dia adalah nilainya negatif. Arahnya udah bener kan. Kalau dilihat di graf ini arahnya ke atas atau ke pairnya. Jadi kita tidak perlu nambah 2 gitu. Sekarang kita masuk ke node kedua itu kan, atau sudah masuk base case-nya di sini. Di leaf node-nya ya. Leaf node itu contohnya tandanya apa ya? Ciri-ciri untuk dia adalah sebuah base case atau leaf node. Dia cuma punya satu neighbor, dan neighbornya itu adalah parentnya sendiri gitu.
ya kan. Jadi ketika base case itu sebenarnya kita udah bisa return gitu. Oke, jangan lupa juga visitor kita tambah untuk 2. Kita 2 di sini udah masuk base case, kita udah return. Sekarang kita masuk ke 3 lagi, karena udah dikunjungi semua ya. Terakhir kan 2 di sini, 2 ternyata udah base case dan tidak ada lagi, kita juga udah bisa return. Oke, jadi 3 udah bisa kita return ke 1. Nah, 1 di sini sebelumnya kita mengunjungi 3, apakah ada neighbor lain? Nggak ada, berarti kita udah bisa return juga di sini ke 0. 0 0 sebelumnya adalah 1 gitu kan. 1, apakah ada neighbor lain? Ada, sekarang adalah min 4. Oke, kita cek apakah nilai absolut dari min 4 itu ada udah dikunjungi atau di visited. Belum, berarti kita perlu ke min 4 atau ke nilai absolut node min 4 gitu. Kita notice di sini nilainya negatif, artinya arahnya udah bener, jadi kita tidak perlu update trace-nya. Oke, masuk ke nilai node dengan absolut min 4 atau 4 sekarang. Oke, masuk 4, dan jangan lupa setiap kita berkunjung kita tandai kalau dia udah dikunjungi. Masuk ke 4, neighbornya adalah 0,5, nilai absolut dari 0 apakah ada dikunjungi? Udah, kita bisa skip. Dan kelima, nilai absolut dari 5 tetap 5, apakah dia udah dikunjungi? Belum, berarti kita perlu masuk ke ini node kelima ya. Node kelima di sini positif, berarti dia arahnya salah, arahnya harusnya negatif kan ya, untuk menandakan dia harusnya ke parentnya ya. Nanti eventually dia masuk bakal reach kota 0 gitu kan. Oke, karena positif kita sekarang nambah ini, untuk hasilnya adalah 3 gitu. Oke, sekarang kita masuk ke node kelima. Nah, node kelima ini adalah base case, dia adalah leaf node atau node terakhir gitu ya. Kita juga jangan lupa dikunjungi 5. Ketika dia base case, kita bisa langsung return. Di sini terakhir kali adalah 5 gitu kan, dari 4. Apakah ada neighbor lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada neighbor lagi, kita sudah selesai traverse dari child dari 4, kita bisa return. Sekarang masuk ke 0 terakhir adalah min 4 gitu kan. Apakah ada neighbor lagi? Tidak ada, berarti udah selesai traverse DFS nya gitu kan. Hasilnya udah bener nih, kita udah dapet 3. Ada 3 jalan yang sebenarnya harus kita ubah supaya mereka semua bisa sampai ke 0 gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa time complexity-nya gitu. Time complexity-nya untuk DFS sebuah tree ya, itu karena kita mengunjungi setiap node itu sekali ya, berarti adalah sebanyak node itu sendiri, atau big O of n gitu kan. Kita mengunjungi setiap node sekali untuk time complexity-nya. Sementara untuk space complexity-nya berapa? Space complexity-nya karena di sini kita menggunakan table atau hash map ya, sebanyak ini ada 6 record 0 sampai 5, berarti juga ada n gitu kan. Jadi time complexity-nya juga O of n gitu. Oke, kita bisa langsung masuk ke codingannya. Oke, pertama-tama kita perlu simpan hasil ya, atau rest di sini. Itu kita set mulainya, nilai awalnya adalah 0 untuk kita return. Berapa banyak jalan yang sebenarnya kita perlu ubah dalam kota-kota ini gitu. Juga kita perlu track untuk visited atau node yang dikunjungi dalam bentuk sebuah set. Dan kita perlu bikin grafnya. Sekarang dia arahnya 2 arah ya, jadi arah sebenarnya itu positif dan arah alternatifnya itu negatif. Jadi kalau 0 ke 1 berarti alternatifnya adalah 1 ke min 0 dan seterusnya itu. Dan di sini kalau teman-teman dari bahasa permukaan lain, default ini kita bikin sebuah hash map atau table ya, dictionary gitu, dengan tipe data untuk value-nya itu akan selalu sebuah list atau array gitu. Jadi kita sekarang bakal bikin graph-nya. Jadi untuk setiap connection for A and B in connections itu kan, graph untuk aslinya, arah aslinya kita bikin positif gitu kan, di B. Sementara untuk alternatifnya kita bikin negatif gitu, di append negatif A gitu.
Sudah selesai di sini untuk kita construct grafnya ya. Sekarang kita perlu traverse node-nya pakai DFS. Ini bikin function DFS, dia nerima node dan juga pair-nya gitu. Parent. Oke. Kita handle base case-nya dulu. Jadi ketika panjang dari neighbor dari node itu sama dengan 1 dan dia adalah bukan ini ya, bukan 0, artinya dia kalau ada case nanti dia dapatnya cuma 0 dan 1 gitu kan. 0 ini dia cuma punya satu neighbor tapi dia bukan ini ya, bukan leaf tree ya, dia akarnya. Jadi kita pastikan dia bukan akarnya atau bukan 0 dengan cara tinggal ketik dot aja. Karena kalau 0 itu pasti dapatnya negatif gitu kan. Dapatnya negasi false gitu. Oke, kita bisa return di sini gitu, untuk base case-nya. Kemudian kita cek ketika setiap mengunjungi node, kita jangan lupa untuk tandai gitu ya. Kalau ini gitu udah dikunjungi, jadi kita perlu add visitornya jadi node. Kemudian kita perlu mengunjungi semua neighbornya di node itu sendiri. Jadi untuk setiap neighbor di graph node, ketika nah di sini neighbor kan bisa jadi dia dapatnya negatif ya, karena kita add negatif di sini. Jadi kita perlu nilai absolutnya gitu. Jika absolute neighbor dia tidak ada dikunjungi, jadi dia belum kunjungi, kita bisa melakukan bisa traverse ke node tetangganya nih atau neighbornya ini gitu. Kita juga perlu cek apakah neighbornya itu nilainya positif. Nah kalau positif tak berarti dia seperti yang dijelaskan tadi adalah arahnya sebenarnya salah gitu loh, arahnya harusnya ke pairnya atau negatif. Nah ini kita bisa akses global variable res dan tambah resnya jadi 1 lagi tuh. Kemudian kita traverse node neighbornya yang belum dikunjungi itu, jangan lupa absolute di sini karena bisa saja dapat negatif, dan untuk pairnya adalah node gitu. Kemudian kita bisa hentikan di sini untuk function method untuk DFS-nya, dan kita bisa panggil mulai dari node yang paling pertama 0 dan dia tidak punya parent, jadi kita bisa pass berapa nilai negatif ya, berapapun nilai negatif. Di sini gua pass 1, dan terakhir kita bisa return res atau hasilnya sendiri. Oke, kalau kita jalani di sini test case-nya, kalau kita submit, nah ini ya cukup efisien ya, 92,38%, karena dia cuma mengunjungi setiap node sekali dengan time complexity yaitu big O of n. Oke, sekian untuk problem solving pada problem berikut kali ini. Sekian dan terima kasih, and see you on the next one.